Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Berjumpa lagi dengan saya Guntur Nugroho pada mata kuliah Struktur Beton Lanjut, di mana tema yang akan kita bicarakan pada beberapa menit ke depan adalah desain kolom sistem pemikul rangka momen khusus atau SPRMK dari SNI 2847 tahun 2019 pasal 18.7. Pada sesi kali ini, kita akan masuk kepada soal dan penyelesaian dari sebuah struktur kolom untuk kategori sistem pemikul rangka momen khusus. Rencanakan kolom BC pada lantai ketiga dari struktur portal gedung yang ditunjukkan pada gambar berikut. Ini gambarnya ada di sebelah kirinya. Kawan-kawan bisa melihat. Jadi informasi gaya dalam BC, DE, dan juga CE itu nanti sudah ada. Jadi ada sebuah soal, di sini ada sebuah sistem struktur, ada beberapa lantai, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai kepada 6 dengan atapnya. Nah, kemudian dari situ jarak antar kolom adalah 9. Nah, kita diminta merencanakan kolom B sampai kepada C. Jadi kolomnya ada di sini. Kolom atasnya adalah BD, kemudian kolom bawahnya adalah CE. Untuk informasi gaya dalam, kita bisa melihat pada tabel ini. Saya sumberkan dari buku. Di sini C15.4a. Ini gambarnya ada di sebelah kanan. Jadi untuk gaya dalam, itu macamnya ada beban aksial, kemudian kolom di bagian atas itu B sampai kepada D. Ini posisinya di sini, BD. Kemudian kolom yang didesain itu adalah B sampai kepada C. Di sini kawan-kawan bisa melihat titik B sampai kepada C. Kemudian kolom di bawahnya ada C terhadap E sampai E ini. Nah, itu infonya. Ada beban mati di kolom bagian atas ada sekian. Kemudian beban hidupnya ada sekian. Kemudian beban gempanya juga ada sekian. Kawan-kawan bisa melihat di sini. Nah, kemudian untuk momen lentur, nah di sini dibedakan antara beban aksial dan momen lentur. Di ujung atas, kemudian ujung bawah, dan juga gaya gesernya. Ini masing-masing untuk ujung atas dan juga ujung bawah akibat dead load, kemudian akibat live load, kemudian akibat gempa yang ada di sini. Selanjutnya, untuk perhitungan kombinasi pembebanan, di mana ini ada di tabel ini, kombinasi beban pada kolom, itu tabelnya ada di sebelah kiri, itu adalah kolom di bagian atas, di bagian B sampai kepada D, batang BD ini. Untuk U1, 1,4 D itu dapatnya adalah 3164 kN. Kemudian U2 kombinasi 1,2 D dan 1,6 L dapatnya 3704. Kemudian kombinasi ketiga 1,2 D plus 1 E plus 0,5 L dapatnya 3042. Kemudian kombinasi yang keempat ada 0,9 D plus 1,0 earthquake. Nah, dapatnya 2054. Satuannya dalam kilonewton. Kemudian kolom yang didesain BC itu batangnya ada di sini, di tengah ini. Nah, kemudian U1 1,4 D itu dapatnya 3486. Nah, kemudian momen bagian atasnya minus 7,56, momen bagian bawahnya minus 7,56. Nah, untuk yang U2 1,2 D plus 1,6 L itu gaya hasilnya ada 4076. Kemudian momen bagian atas itu 8,64 dan momen bagian bawah 8,64. Ini informasi untuk kombinasi beban pada kolom. Nah, selanjutnya untuk batang BC tadi, kombinasi yang ketiga itu ada 1,2 D plus 1 E plus 0,5 L. Untuk gaya aksial, itu dapat angka 3328, ya, ada plus minusnya 20, posisi plus minusnya karena earthquake-nya. Nah, kemudian momen bagian atas itu dapat minus 267,16 bagian negatifnya, kemudian positifnya adalah 252,85. Kemudian momen bagian bawah ada 287,16, positifnya adalah 272,85.
Untuk gaya gesernya itu ada 175 dalam satuan kilonewton. Kemudian kombinasi yang keempat ada 0,9D plus 1,0E. Ini dapat gaya aksial 2241 plus minusnya 20. Nah, kemudian untuk momen bagian atas itu ada negatif dan juga positif. Dapat angka minus 267,16 dan plus 255,14. Kemudian bagian bawahnya juga ada momen negatif dan positif, ada minus 284,86 dan positif 275,14. Untuk gaya gesernya sama dengan kombinasi 3 yaitu 175. Kemudian untuk kolom di bagian bawah yaitu CE, itu posisinya ada di sini. Teman-teman bisa lihat antara C dengan E batang ini. Untuk U1 sama dengan 1,4D itu dapat angka 3780. U2 1,2D plus 1,6L dapat angka 4424. Kemudian U3 ada pengaruh gempanya 1,2D plus 1E plus 0,5L dapat angka 3630. Kemudian U4 0,9D plus 1 earthquake dapat angka 2450. Ini posisinya dalam satuan kilonewton. Selanjutnya kita akan masuk kepada cek syarat dari AG FC per 10. Nah ini didasarkan kepada pasal 18.7.2 tentang batasan dimensi, di mana pada ayat yang pertama kolom-kolom harus memenuhi kriteria dari A dan B. Yang A adalah dimensi penampang terkecil diukur pada garis lurus yang melalui pusat geometri tidak kurang dari 300. Kemudian yang B, rasio dimensi penampang terkecil terhadap dimensi tegak lurusnya tidak kurang dari 0,4. Nah, kemudian dicek dulu dari sini. Nilai PU yang ada dari slide sebelumnya tadi, kita dapatkan sama dengan 4076, satuannya adalah kilonewton. Di mana nilai ini lebih besar dari AG dikalikan FC per 10. Nilai AG-nya adalah 600 kalikan FC 25 per 10, ketemu angka dalam satuan kilonewton nilainya 900.000 atau 900 kilonewton. Ini harusnya dalam satuan newton. Kemudian ini ada typo sedikit ya. Nah, kemudian di sini adalah 900 kilonewton. Maka nilai ini lebih besar daripada nilai PU itu lebih besar daripada nilai kontrol yang ada. Sehingga karena PU lebih besar dari AG dikalikan FC per 10, maka komponen tersebut didesain sebagai komponen struktur yang memikul beban aksial dan momen lentur. Dan karena merupakan bagian dari SRPMK, maka harus diperiksa terhadap syarat yang ada. Dimensi terkecil penampang sama dengan 600, lebih besar 300, oke. Kemudian perbandingan B per H, nah ini B per H-nya tidak kurang dari 0,4. Kita lihat 600 per 600 sama dengan 1, itu lebih besar dari 0,4. Artinya di sini kita cek sudah oke. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan kolom kuat dan balok lemah, karena konsep perancangannya adalah strong column weak beam. Jadi kolom itu tidak diizinkan hancur terlebih dahulu daripada balok, atau dalam kata lain yang diizinkan untuk rusak adalah pertama kali adalah balok, posisinya pada posisi sendi plastis. Nah, di sini kita dasarkan kepada pasal 18.7.3 tentang kekuatan lentur minimum kolom. Di mana ayat yang pertama, itu nanti kolom-kolom harus memenuhi persyaratan yang ada 18.7.3.2 atau ayat yang ketiga ini. Nah, di mana posisi 18.7.3.2 kekuatan lentur kolom harus memenuhi ini. Sigma momen NC lebih besar dari 1,2 dari sigma momen NB. Nah, di sini kita lihat, untuk goyangan ke kanan, kuat lentur nominal dari ujung balok atau tumpuan pada titik atas kolom BC diperoleh dari nilai Pi dikalikan dengan Mn yang telah dihitung pada tabel sebelumnya tadi yang ada di awal. Nah itu nilainya di sini bisa kita lihat di sebelah kiri ada Mn B itu nilainya 707,62, di sebelah kanan Mn B adalah 428,45 kilonewton. Nah kemudian di sini kita cek bahwa nilai Pi sama dengan 0,9. Nah, setelah itu kita mau cek 6 per 5 dari sigma momen nominal balok. Jadi 6 per 5 atau di sini 1,2. Jadi sigma momen nominal balok kita jumlahkan di sebelah kiri.
Ini ada 707,62 plus di sebelah kanannya 428,45. Didapatkan angka 1363,30 kilo Newton satuannya meter. Jadi kilo Newton meter itu satuan dari momen. Nilainya adalah sekian. Setelah kita melakukan perhitungan dari ketentuan pasal 18.7.3 ayat yang kedua ini, di mana sigma MNC lebih besar sama dengan 1,2 sigma MNB. Maka 1,2 sigma MNB itu adalah 5/6 dari sigma MNB yang sudah kita hitung pada slide sebelumnya tadi. Ketemu angka 1363,3 satuannya kilonewton meter. Nah, di sini selanjutnya kita akan melakukan perhitungan terhadap sigma MNC. Dari plotting diagram interaksi yang kita dapatkan, yang sudah dibuat, maka dari situ kita bisa melakukan cek beban aksial kolom BD. Jadi BD itu posisinya di sini, di atas kolom BC yang ingin kita desain. Jadi BD itu ada data, gaya aksialnya adalah 3704 satuan kilonewton. Kemudian kita ingin cari PMN, maka diplot dengan adanya diagram interaksi, sehingga kita bisa terbantu. Kita bisa mendapatkan pada titik yang pertama ini, nilainya adalah 515 kilonewton meter. Ini titik pertama, itu 3704 kilonewton. Nah, kemudian PMN-nya didapatkan 515. Kemudian untuk beban aksial BC, kawan-kawan bisa melihat BC itu posisinya ada di bagian yang ingin kita desain, yaitu posisi beban aksial 4076 kN. Maka 4076 kN atau di titik yang kedua ini kita dapatkan nilai PMN-nya adalah 472 kN meter. Sehingga dari situ HBK atau hubungan balok kolom di sebelah atas BC, sehingga nilai sigma MC adalah sigma MNC, jadi 515 ini kita jumlahkan dengan 472 dari BD dan BC, dibagi dengan 0,65. Nah, kita dapatkan angka 1518 kN meter. Ternyata lebih besar dari 5/6 sigma dari MNB, yaitu 1363,3 kN meter. Maka ini sudah masuk kategori oke, sesuai dengan pasal 18.7.3 ayat yang kedua ini. Ada di persamaan ini. Kemudian untuk kolom CE, kita lihat CE itu ada di sebelah bawah yang ingin kita desain dari BC. Kemudian ada CE. Nah, gaya aksial adalah 4424 kN. Nah, ini bersesuaian dengan PMN, bisa kita lihat di sini. 4424, maka PMN-nya dapat 429 kN meter atau di titik yang ketiga. Nah, HBK di sebelah bawah kolom, ini untuk BC, nilai MNC-nya sama dengan sigma MNC, ini untuk bagian bawah, jadi 429. Jadi 429 untuk yang C ini, plus 472 yang BC, itu dibagi dengan 0,65. Sama dengan 1386,15 kN meter. Ternyata juga lebih besar dari 5/6 sigma MNB atau 1,2 dikalikan sigma MNB. Sesuai dengan persyaratan pada persamaan 18.7.3 ayat yang kedua ini. Jadi sudah bisa kita katakan ini oke. Untuk luas tulangan transversal yang dibutuhkan itu nanti didasarkan kepada nilai ini ya, SH per S. Ini ada dua rumus, yaitu 0,3 dikalikan BC kalikan FC aksen per FYT dikalikan AG per ACH dikurangi dengan 1. Kemudian SH per S ini juga ada 0,09 BC kalikan FC aksen per FYT. Nanti diambil aja yang terbesar, di mana BC itu ukuran inti penampang diukur hingga sisi terluar senggang tertutup. Jadi karena dimensinya itu 600 dikurangi 2 kali 40, nah, sama dengan 520 mm. Nah, CH-nya luas inti penampang dari sini
Jadi 520 kalikan 520 ketemu 270.400 mm persegi. Ini luasnya, satuannya milimeter. Sehingga tinggal kita masukkan ke dua rumus ini, didapatkan nilai yang pertama ada 3,23 mm persegi per milimeter. Kemudian yang kedua 2,93 mm persegi per milimeter. Sehingga nanti yang diambil adalah yang ini, yang 3,23 untuk menentukan luas tulangan transversal yang dibutuhkan. Setelah kita menghitung luas tulangan yang dibutuhkan dari tulangan transversal, maka selanjutnya kita akan menuju pada syarat jarak tulangan transversal, di mana itu didasarkan pada SNI pasal 18.7.5 ayat yang ketiga. Jadi spasi tulangan transversal tidak melebihi nilai terkecil dari A hingga C, di mana yang A adalah seperempat dimensi terkecil penampang kolom. Kemudian yang B ada 6 kali diameter tulangan longitudinal terkecil. Kemudian yang C itu adalah S0 yang dihitung dengan persamaan ini. Ada S0 sama dengan 100 plus 350 min HX dibagi dengan 3. Ini sesuai dengan persamaan yang ada di SNI. Sehingga ini akan kita aplikasikan ke sini. Yang pertama, seperempat dimensi terkecil komponen struktur. Jadi seperempat kali 600. Sama dengan 150 mm. Kemudian yang kedua 6 kali diameter tulangan memanjang yang terkecil. Jadi 6 kali D25 150 mm. Kemudian yang ketiga S0 itu 100 plus 350 min HX per 3. Nah, nilai HX ini didapat diperkirakan sebesar sepertiga dari HC, sama dengan sepertiga dari 520, yaitu 173,3. Yang lebih kecil dari syarat, yaitu 350. Nah, sehingga nilai S0 itu bisa kita hitung sama dengan 100 plus 350 kurangi 173,3 per 3 sama dengan 158,9 mm. Sehingga jarak maksimum tulangan transversal yang diambil adalah ini, nilai terkecil dari A hingga C. Maka diambil 150 mm. Ini yang terkecil. Selanjutnya kita akan menghitung luas sengkang tertutup yang dibutuhkan. Yang tadi sudah didapatkan nilainya ASH sama dengan, nah ini 3,25. 3,25 tadi kita ambil dari nilai ASH yang maksimum pada perhitungan slide sebelumnya. Dikalikan dengan 150. Nah ini yang barusan kita hitung di slide tadi, nilai minimum tadi. Maka didapatkan angka 484,5 mm persegi. Nah, angka itu sudah kita dapatkan. Nah, misal kita gunakan ya, kita ingin menggunakan 4 kaki D13, artinya nanti sengkangnya ada 4 kaki. Maka ASH sama dengan 530,92 mm persegi. Kemudian spasinya kita ingin menggunakan 100, maka ASH-nya sama dengan 3,25 kalikan 100, ini spasinya. Maka ketemu 3, 2, 3 satuan mm persegi. Atau 3 kaki D13 spasi 100 misalkan. ASH sama dengan 398,19 mm persegi. Nah, sekarang sengkang tertutup ini dipasang hingga jarak L0. Jadi hingga jarak L0. Nah, syarat ketentuan L0 ini mengacu pada SNI pasal 18.7.5 ayat yang pertama, di mana tulangan transversal yang disyaratkan di 18.7.52 hingga 4 itu harus A. Itu sesuai dengan yang A ini. Jadi A, tinggi kolom pada muka join atau pada penampang di mana pelelehan lentur dimungkinkan terjadi. Jadi tinggi penampang komponen struktur pada hubungan balok kolom yaitu 600 mm ini. Kemudian yang B, seperempat tinggi bersih maksimum, yaitu seperenam bukan seperempat, seperenam tinggi bersih maksimum. Jadi 1/6 dari bentang bersih komponen struktur. 1/6 kali 3.500 ketemu 583,3 mm atau 450. Jadi di C ini 450 mm. Jadi sepanjang 600 mm dari muka HBK atau hubungan balok kolom harus disediakan sengkang tertutup 3 kaki D13. Spasinya 100. Di luar daerah tersebut diizinkan dipakai sengkang tertutup sejarak 150, jarak yang umum tadi. Nah, ini adalah perhitungan tentang posisi
di mana sengkang itu harus dipasang dan berapa diameter serta jarak yang harus ditetapkan. Selanjutnya kita akan masuk kepada desain tulangan geser. Ini didasarkan pada gaya desain yang ada di SNI pasal 18.7.6.1. Di mana yang A itu nanti gaya geser yang berhubungan dengan sendi plastis di muka ujung kolom. Ini nanti ada VE sama dengan MPRC atas plus MPRC bawah dibagi dengan LU. LU-nya adalah panjang dari kolomnya. Nah, nilai MPR ini untuk kolom ditentukan dengan menganggap kuat tarik pada tulangan memanjang sebesar 1,25 FY dan faktor reduksi Pi-nya sama dengan 1. Jadi dari diagram interaksi pada gambar C.15.4 poin yang C ini yang ada di sini, kita peroleh nilai MPR maksimumnya. Untuk kolom, MPR kolom adalah 1042 kN meter. Jadi MPR maksimumnya adalah ini. Sehingga dari VE sama dengan MPRC atas, kolom bagian atas, dan juga MPRC bagian bawah dibagi dengan LU. Nah, maksimumnya karena penampangnya juga sama, maka nilainya juga sama. 1042 plus 1042 per LU atau panjang bersihnya yaitu 3,5. Ketemu nilai VE 595,43 kN. Nah, ini untuk desain tulangan geser. Jadi nanti VE-nya adalah ini. Nah, untuk poin yang B, ini tadi kita sudah mendapatkan nilai VE dari hasil perhitungan di A, sehingga hasil angka di atas tidak perlu melebihi dari ini, VE kontrolnya. Sama dengan sigma MPRB atas kalikan DF, ini pengaruh dari faktor kekakuan. Jadi plus sigma MPRB, jadi bagian bawah kan gitu. Dengan DF bawahnya dibagi dengan LU. Nah, MPRB adalah kuat momen maksimum dari balok yang merangka pada hubungan balok kolom. Di ujung atas dan bawah dari kolom yang ditinjau. Nah, nilai MPRB diambil seperti pada contoh 5.3. Jadi di contoh itu mengasumsikan bahwa kolom sebelah atas dari BD dan juga CE di kolom yang akan didesain di BC mempunyai kekakuan yang sama karena ukurannya sama. Kekakuan itu indikasinya kan inersia. 1/12 biar pangkat 3 karena ukurannya sama ya nanti kekakuannya sama. Maka faktor distribusi DF untuk sisi atas dan bawah dapat diambil sama sebesar 0,5 sehingga itu tinggal kita masukkan saja ke sini. Jadi MPRB atas kita jumlahkan, kemudian MPRB bagian bawah juga kita jumlahkan dengan data yang ada di tabel di awal tadi, kita kalikan dengan 0,5, kemudian kita bagi dengan panjang bersihnya, dengan LU-nya. Sehingga didapatkan nilai untuk VE. Kemudian untuk poin yang C, itu nilai VE dari langkah A dan B yang sudah kita hitung tidak boleh kurang dari gaya geser terfaktor hasil analisis struktur. Jadi VE sama dengan 175 kN yang ada. Sehingga dari ketiga nilai VE di atas diambil nilai VE yang 394,09 kN. Nah, selanjutnya dengan mengasumsikan kuat geser yang disumbangkan oleh beton sama dengan 0 atau VC sama dengan 0, maka VS sama dengan VU per Pi. Sehingga kita bisa menghitung untuk kebutuhan tulangannya. Jadi 394,09 bagi 0,75 ini Pi-nya sama dengan 525,45 kN. Selanjutnya AV per S sama dengan VS dibagi dengan FYT kali D. Maka VS kita dapatkan 525,45 kali 10 pangkat 3 kemudian dibagi FYT kalikan D. Ini D-nya nilainya sudah ada. Sehingga dapat nilai 2,24 mm persegi per milimeter. Nah, untuk S sama dengan 100 mm, spasinya 100 mm, maka AV sama dengan 2,44 ini yang didapatkan dari ini, dikalikan dengan nilai S-nya. Nah, ini tinggal kalikan S-nya. Nah, S-nya sama dengan 100, maka 244 mm persegi. Nah, ini sudah disediakan senggang tertutup dari langkah 5 tadi, dari perhitungan kita sebelumnya tadi, yaitu 3 D13, maksudnya senggangnya itu menggunakan 3 kaki. Jadi senggang utuh tertutup tambah 1 kaki. Spasinya 100 mm dengan ASH sama dengan 398,19. Hingga dari sini kan sudah
bisa memenuhi kebutuhan. Butuhnya adalah sekian, kemudian sudah dipersiapkan sekian. Maka dari 244 lebih kecil daripada 398,19 sehingga sudah oke. Kemudian di poin yang ini 7 untuk daerah di luar L0. Jadi ada ketentuan tadi ada L0, kemudian ada di luar L0. Maka VC ditentukan berdasarkan persamaan yang ada di sini. 0,17 kalikan 1 plus NU dibagi dengan 14 AG kalikan lambda. Lambdanya nanti kalau beton normal ya 1, kalau beton ringan ya 0,75. Kalikan FC, kalikan BW, kalikan D. Nah, NU diambil dari gaya aksial terfaktor terkecil pada kolom yang didesain, yaitu 2221 kN, sehingga VC-nya sama dengan 0,17, tinggal dimasukkan angkanya, NU-nya ini sudah dimasukkan, kemudian dikalikan 1000, ini konversi, 14 AG. AG itu adalah luas dari dimensi ini. Gross area ya, 600 kali 600, dikalikan dengan lambdanya 1 karena betonnya normal. Kemudian akar FC aksen, BW-nya 600, D-nya 537,5. Maka ketemu angka 394.924 Newton atau 394.092 kilonewton. Nah, karena VC sudah melebihi nilai VU, yaitu 175, ini dari hasil analisis struktur. Di luar panjang L0, maka pada daerah di luar L0 dapat dipasang tulangan sengkang dengan jarak D per 2, yaitu 537,5 per 2 atau 268,75. Ini dibulatkan ke bawah 250. Jadi sehingga nanti mendapatkan nilai yang lebih aman karena lebih rapat senggangnya. Namun persyaratan jarak tulangan transversal di luar daerah L0 menyatakan bahwa jarak antara tulangan tidak boleh melebihi dari 150 sehingga tetap harus digunakan tulangan dengan jarak maksimum 150. Awalnya kita menetapkan kebutuhannya ya ini, diturunkan menjadi 250, tetapi karena L0 ini menyatakan sesuai dengan SNI yang sudah kita bahas tadi, ya tidak boleh melebihi 150, ya pakai nanti jarak maksimum 150. Nah, ini adalah hasil dari desain yang sudah dihitung tadi. Di kolom ada daerah yang disebut sebagai L0, ini posisinya di sini. Kita lihat penampangnya 600 kali 600, kemudian menggunakan tulangan diameter 25 ya, yang tersebar secara merata di sisi-sisi kolom ini. Kemudian untuk sengkang itu ada yang menggunakan D13 spasinya 100, ada juga yang menggunakan D13 spasinya 150 karena tadi maksimum 150 di L0. Dan di posisi ini di daerah area sendi yang dekat dengan sendi ini menggunakan D13 spasi maksimumnya 100. Jadi ini ada 1,5 D13, maksudnya adalah ya ada 3 kan gitu. 1, 2, 3. Kalau dari atas ya 1, 2, 3. Biasanya kan D13 spasi 100 itu maksudnya ya ada 2 kaki saja. Tapi kalau 1,5 ini ada 3 kaki. Selanjutnya untuk referensi dari buku yang saya pakai dan sumber-sumber yang digunakan dalam pembelajaran ini. Yang pertama itu Perancangan struktur beton bertulang berdasarkan SNI 2847 tahun 2013. Itu terbitan Erlangga yang dikarang oleh Pak Agus Setiawan. Itu masih 2013, sehingga saya sesuaikan dengan SNI yang baru, di SNI 2847 2019, tentang persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung. Sehingga ini bisa saling melengkapi. Semoga nanti dari Pak Agus juga terbit buku baru dengan peraturan yang baru, yang bisa membawa maslahat untuk kita semua. Demikian rekan-rekan mahasiswa sekalian, tutorial pembelajaran untuk desain kolom sistem pemikul rangka momen yang khusus. Semoga bisa menambah khasanah keilmuan kita di bidang struktur beton. Lanjut, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.